Selamat malam pemirsa, kita bersua dalam tayangan Pojok Tuntas. Sebuah tayangan yang mengupas sebuah persoalan secara tuntas. Dengan durasi 60 menit, kami akan gamblangkan kondisi Aceh setelah 17 hari dihantam tsunami. Irian gimana? Sering sekali gempa Irian. Tapi tidak lama-lama. Gempa, cuman tidak seperti ini. Subhanallah. Mobil goyang sampai entah bagaimana. Mama tinggal pakai kaki juga kata. Gempa bumi disertai tsunami dahsyat. Gelombang tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi ataupun erupsi gunung di bawah laut atau Pusat keindahan kota Banda Aceh yang kecantikan dari daerah-daerah lain di wilayah bumi Rencong ternyata gempa terdahsyat di muka bumi dalam 40 tahun Sistem terakhir. peringatan tsunami masih kurang memadai. Salah satunya karena tidak dikelola dengan baik. Pasca terjadinya tsunami Aceh 2004 dan tsunami Palu dan Gunung Anak Krakatau 2018, kelemahan Indonesia dalam mengembangkan sistem peringatan dini tsunami terlihat jelas, terutama dalam mengantisipasi tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas non-tektonik, seperti longsoran bawah laut dan letusan gunung api. Berbagai instansi yang memiliki kemampuan teknis dan finansial berlomba-lomba untuk memberikan kontribusinya mengembangkan teknologi pendeteksi tsunami. Di antaranya BPPT dengan Tsunami Buoy dan kabel laut, BMKG dengan High Frequency Radar, Badan Informasi Geospasial dengan Tide Gauge-nya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, dan Joint Research Center dengan Tide Gauge yang dikenal dengan Inexpensive Device for Sea Level Measurement. IDSL atau Inexpensive Device for Sea Level Measurement atau di Indonesia dikenal juga dengan PUMA, perangkat ukur murah untuk muka air laut, merupakan alat ukur muka air otomatis real-time dengan kerapatan tinggi. Dilengkapi dengan CCTV dan mampu memberikan peringatan jika terjadi anomali pada muka air yang sedang terukur dengan sangat cepat dalam hitungan detik. Awalnya, alat ini dikembangkan bersama oleh Joint Research Center di Italia, lalu dikembangkan secara mandiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia meminta agar pemerintah daerah dapat memberdayakan SDM lokal untuk melakukan pengembangan terhadap alat ini. Alat ini didesain sesederhana dan semurah mungkin tanpa mengurangi kualitas dan kinerja utamanya sebagai alat peringatan dini tsunami. Kelebihan lainnya dari alat ini adalah tingginya keterlibatan masyarakat dalam perawatan serta memanfaatkan sebesar-besarnya infrastruktur pendukung existing yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting dapat diproduksi di Indonesia dan didukung secara internasional. Dari sekian banyak alat yang ada saat ini, hanya earthquake sensors, BMKG, dan IDSL yang dapat merekam data secara real-time, mengirim data dengan cepat ke server, dan mampu memberikan peringatan dini berupa email dan SMS. IDSL berfungsi untuk mengukur perubahan elevasi muka air sama seperti fungsi alat-alat lainnya. Namun, dari sisi biaya, IDSL jauh lebih murah, baik dalam proses pembuatan, pengoperasian, dan perawatan. Adapun tabel untuk memperlihatkan perbandingan biaya antara sistem Tide Gauge IDSL dengan sistem lain yang sudah terpasang di Selat Sunda dari sisi harga. Cara kerja IDSL. Parameter yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja IDSL antara lain elevasi muka air laut ketika pasang surut, gap data, sistem peringatan, analisis webcam, dan nilai latensi. Nilai elevasi diukur dengan interval dalam hitungan detik dan dianalisa oleh server sehingga menjadi tolak ukur dalam memberikan sinyal alert yang menjadi intisari dari instrumen ini. IDSL mengukur elevasi setiap 5 detik dengan latency time kurang dari 20 detik dengan masing-masing interval data 2 menit
dan latency time lebih dari 6 menit. IDSL juga dilengkapi dengan webcam atau CCTV yang menangkap gambar perairan di sekitar stasiun setiap 15 menit sekali. Bila terdapat anomali pada elevasi muka air laut, alert akan terbangkitkan dan memberikan sinyal anomali. Bila nilai alert sudah melebihi dari 1 unit, maka webcam akan menangkap gambar setiap 2 menit sekali. Webcam di sini digunakan sebagai verifikasi visual dari anomali yang ada. Setelah mendeteksi adanya anomali-anomali tadi, IDSL akan mengirimkan data dengan cepat ke server dan mampu memberikan peringatan dini berupa email dan SMS. Bila anomali yang terdeteksi masih berlangsung dan nilai alert masih terus bertambah, SMS atau email akan dikirimkan kembali setelah 5 menit. Peringatan ini akan dikirimkan ke daftar tertentu, termasuk BMKG yang nantinya akan menjadi verifikator terhadap fenomena yang sedang berlangsung. Saat ini, IDSL diklaim menjadi algoritma yang cukup baik dibandingkan dengan TETGAUD lain di Indonesia dalam mengurangi gap data yang muncul. Sebagai tambahan informasi, keberhasilan IDSL mendeteksi tsunami Tonga 15 Januari 2022 lalu serta kejadian-kejadian sebelumnya membuktikan kinerjanya yang sangat baik sebagai alternatif penguatan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia.